Banggar ya, Badan Anggaran itu melakukan pengawasannya terhadap perencanaan anggaran dan penggunaan anggaran sendiri di pihak eksekutif. Ya kita minta program ke pemerintah atau ke eksekutif, ya program-program apa yang sudah terserap, ya. Dan kemudian kalau memang belum, kita wajar dong kita sebagai anggota dewan menanyakan apa kendalanya, apa kesulitannya di mana. Kalau memang ada, yuk kita bahas bersama. Tentunya kan gitu. Ya. Oh ya, berarti selalu ada komunikasi ke bawah. Ada ya. Kemudian dalam memberikan informasi tadi ya melalui reses gitu kan. Iya. Nah, ini juga masyarakat juga ingin tahu ini bahwa sekarang ini kita bicara agak sedikit ya di luar anggaran nih, iya, tentang calon-calon baru nih yang ada sekarang nih, Pak. Kan menurut tahun politik nih. Iya, betul. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat BCO di acara BCO TV, yaitu Storypod bersama tamu-tamu yang tentunya mempunyai informasi yang terkait tentang perkembangan-perkembangan di kota Cilegon. Dan pada kesempatan kali ini dalam program Storypod BCO TV kita ditemani oleh Dr. Andes Haji Bohaiti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bohaiti. Pak. Alhamdulillah. Sehat nih Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih ya sudah menyempatkan di kesibukan jam-jam yang amat sangat padat ini ya. Jam-jam ngantuk. Jam-jam ngantuk. Baik sahabat BCO, kita akan menggali lebih dalam siapa dan apa saja yang dikerjakan oleh Pak Bohaiti sebagai anggota dewan di kota Cilegon ini, dan tentu sudah berapa lama beliau bekerja dan memberikan pengawasan dan kepada pemerintah kota Cilegon. Baik, yang pertama ini Pak Bohaiti, ya. Sahabat BCO ingin tahu nih latar belakang Pak Bohaiti sebelum menjadi anggota dewan ini apa Pak? Sehingga memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik. Bisa diceritakan? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya untuk kita Ustaz. Kita sebelum berangkat mencalonkan diri sebagai anggota dewan, ya saya dulu sebelum tahun 2019 ya, ya tentu kita pengabdian saya di sekolah, ya, di sekolah honor biasa. Di samping itu juga ya kita mencari sesuap nasi gitu Pak, ya sambil usaha lah, gitu ya. Itu sebelum berangkat kita mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Kota Cilegon. Nah, kemudian pada saat memutuskan bergabung di Partai Berkarya ini, siapa Pak yang diajak, apa Pak diminta atau memang atas inisiatif diri sendiri bahwa oke, kendaraan politik saya adalah Partai Berkarya gitu. Saat itu saya berkomunikasi dengan Pak Heldi bahwa ada partai, yaitu partai baru, yaitu Partai Berkarya. Saya diajak gabung dengan Pak Heldi, kan gitu. Alhamdulillah kita mencoba untuk mencalonkan diri ya sebagai calon anggota DPR Kota Cilegon. Alhamdulillah ya kita terpilih, diberikan amanah oleh masyarakat. Ya. Oh, berarti sudah ada komunikasi terlebih dulu dengan Pak Heldi begitu ya? Betul. Nah, kemudian apa saja Pak yang memberikan motivasi yang kuat? Oke lah, saya meninggalkan latar belakang saya, bukan meninggal, artinya saya ingin ekspansi nih, untuk menjadi anggota DPRD Kota Cilegon nih Pak. Ya, pertama tentu kita motivasi saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan itu adalah ya bagaimana caranya aspirasi atau keinginan-keinginan masyarakat kita ya di dapil kita khususnya. Grogol Blomra ya supaya bisa terakomodir, ada perwakilannya kan gitu. Dan alhamdulillah ya sampai dengan saat ini saya menjadi anggota DPRD Kota Cilegon itu sekitar 4 tahun kurang lebih ya, mengabdikan diri saya di masyarakat lewat anggota DPRD Kota Cilegon.
kemudian yang tercapai ini ya kalau 100% sih belum. Ya. Artinya sudah ada yang kira-kira bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Ya. Ya. Oke. Nah, tentunya sahabat BCO ingin tahu lebih dalam lagi nih Pak Boheti. Memang apa saja sih yang dikerjakan sebagai anggota dewan? Apakah hanya yang dilihat dari TV itu kan? Duduk manis, kemudian bermusyawarah, apa hanya sekedar itu atau memang ada yang lain bisa diceritakan? Ya artinya duduknya anggota dewan itu ya tentu kita akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya bukan sekedar duduk, memang ada tanda kutip sebagian masyarakat, nah ini anggota dewan kerjanya duduk aja kan katanya gaji kan gitu ya. Akan tetapi duduknya anggota dewan di DPRD itu kan kita memperjuangkan aspirasi atau keinginan masyarakat yang tentu bersifat umum kan gitu, yang bisa dinikmati oleh masyarakat kan gitu. Oh, Oke. Nah, tuh sahabat BCO ya, tidak hanya duduk saja, tapi memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemerintah kota lewat DPRD ya. Nah, kemudian Pak Boheti, ketika mencalonkan diri menjadi anggota dewan DPRD Kota Cilegon, itu Bapak langsung terjun di komisi berapa Pak? Komisi 1, 2, 3 atau 4? Saya sejak awal kita dilantik kita ada di komisi 2. Oh, komisi 2. Komisi 2 ya. Terkait tentang pendidikan. Pendidikan ya. Gitu. Oke. Nah, karena memang komisi 2 itu kan punya mitra kerja. Oh, ya, mitra kerja ya. Di antaranya Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pemuda Olahraga atau juga di Dinsos, kemudian juga ya banyak lah, kira-kira ada 10 sampai 11 mitra kerja komisi 2 itu. Ya. Nah ini menarik sekali nih kalau kita bicara masalah pendidikan nih Pak. Ya. Bagaimana nih sudah ketercapaian tentang di program pendidikan khususnya di kerjasama ya eksekutif dengan dewan ini sudah sejauh mana perkembangannya di bidang pendidikan sendiri? Ini alhamdulillah kita bisa melihat ya, baik kacamata saya sendiri dan kemudian masyarakat juga bisa menikmati dalam hal pendidikan karena memang program pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Pak Heldi ini ada pendidikan gratis. Oh ya. Ya. Jadi beasiswa full sarjana itu tentu ini ada dua. Satu adalah benar-benar tidak mampu. Ya, kemudian yang kedua prestasi. Ini yang mendapatkan beasiswa full sarjana. Ini dibiayai oleh pemerintah Kota Cilegon. Dan kemudian dilihat dari masalah domisili, ini harus domisilinya itu 5 tahun kan. Yang berada di Kota Cilegon. Oh, sudah domisili di 5 tahun di Kota Cilegon. Oh, begitu. Berarti masyarakat Cilegon pada umumnya yang sudah 5 tahun lebih bisa mendaftarkan diri ya dengan persyaratan tadi ya, terampir. Nah, itu sahabat BCO itu ya. Yang mau kuliah gratis full sarjana dibiayai oleh pemerintah Kota Cilegon silahkan ya. Dan itu bisa mendaftarkan ke melalui apa tuh Pak? Dari RT RW kah? Bagaimana mekanismenya tuh? Dari RT RW bisa, melalui kelurahan juga, kecamatan juga, langsung pun bisa ke Dinas Pendidikan. Oh, langsung ke pendidikan. Karena yang menangani hal ini adalah Dinas Pendidikan. Oke. Ya, nanti di sana dilihat persyaratannya memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi lanjut, kalau enggak ya tentunya ya kalau berlawanan dengan aturan mungkin tidak bisa. Mohon maaf deh. Ya, mohon maaf kan gitu ya. Iya. Nah ya. Sahabat BCO itu demikian apa yang disampaikan ya. Kalau tentang pendidikan tadi ya ada pendidikan gratis dan kuliah full sarjana tuh. Itu kampusnya di mana saja, Pak Beti? Di mana saja itu udah kerjasama, Untirta, UIN, Unival juga, ya di antara yang ada di sini kira-kira gitu ya. Oh, itu tapi berapa dengan di luar kota Cilegon atau bagaimana? Atau hanya di luar kota Cilegon bisa? Bisa. Oke. Ya. Nah itu ya. Jadi sahabat BCO kalau ada yang mau kuliah keluar atau apa ya tinggal menghubungi tuh Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Apakah sudah bekerja sama atau belum? Itu sudah ada datanya, Pak ya? Ada datanya. Itu yang menangani Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ya. Oke. Nah, kemudian Pak Boheti, ini selama 4 tahun lebih ini Pak Boheti kan berada di DPRD Kota Cilegon. Nah, hal-hal apa saja yang terkait nih Pak ya tentang tugas yang melekat di Komisi 2 kan? Sekarang masih di Komisi 2 kan? Nah, itu apa saja Pak? Apakah hanya memberikan masukan-masukan terhadap eksekutif? Atau bagaimana Pak? Seperti apa? Yang pertama kita sebagai
pengawasan ya, Oke, pengawasan eksekutif. Kita memberikan masukan-masukan, kita dorong. Tentu dorongan kita ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Komisi 2, diantaranya seperti Dinas Pendidikan kan gitu. Itu yang kita dorong. Ya, kenapa demikian? Karena emang agar supaya Cilegon ini ya lebih baik kan gitu, baik SDM-nya ataupun keberadaan wilayahnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, sejauh mana Pak dalam pengawasan kinerja dari Komisi 2 terhadap eksekutif itu? Ya, apakah memang memberikan terkait tentang program yang dikerjakan oleh eksekutif? Nah, ini bagaimana Pak dalam penentuan anggaran? Nah, gitu. Apakah dari Komisi 2 juga mempunyai anggaran tersendiri atau nunggu masukan dari eksekutif atau seperti apa? Dari kita sebagai anggota dewan, secara kebetulan saya berada di anggota Banggar, Badan Anggaran. Nah, ini kan eksekutif itu kan mengajukan ke legislatif dalam hal program-programnya apa saja. Nah, kemudian kita rumuskan bersama antara legislatif dan eksekutif. Tentu ini perlu diingat bahwa anggota dewan itu kan bukan eksekutor. Eksekutor itu adalah eksekutif. Nah, legislatif enggak kan gitu. Jadi eksekutornya ada di eksekutif gitu. Jadi dalam membahas program sampai dengan anggarannya kita bersama-sama ya legislatif dengan eksekutif kan gitu. Nah, tentunya ketika penganggaran program yang diajukan oleh eksekutif ini pencapaiannya bagaimana? Apakah ada yang namanya defisit anggaran atau terjadi temuan atau apa? Pernah menemui nggak selama 4 tahun berjalan ini? Kalau defisit anggaran sih enggak. Ya, karena memang kita itu eksekutif itu kan menyesuaikan dengan program-program. Memang ada tiap tahun itu ada yang disebut silva ya. Yaitu wajar-wajar aja lah. Karena memang ya bukan berarti program tidak terserap semua, terserap, cuma tidak 100% kan gitu. Ada terkendala mengenai waktu ataupun yang lainnya gitu. Kadang-kadang begitu, Pak. Nah, sahabat Beco, tadi Pak Boy itu menyampaikan tentang silva nih. Silva positif, silva negatif seperti apa nih, Pak? Pengen tahu sahabat Beco nih. Ya, artinya ada positifnya, ada negatifnya silva itu. Ya, karena memang tidak mungkin semua program ataupun anggaran-anggaran itu tidak terserap semua. Ya, artinya di situ ya tadi saya sampaikan bahwa tidak mungkin akan terserap 100%. Ya, ada saja. Ya, kadang-kadang ya apakah terkait dengan waktu ataupun yang lainnya yang kira-kira bisa kira-kira program itu tidak terbengkalai gitu. Gitu. Tapi tetap berjalan. Tapi tetap berjalan semuanya. Walaupun dana belum terserap 100%, tapi programnya tercapai. Tercapai, Pak. Ya, walaupun tidak 100%. Yes. Gitu. Nah, itu dia sahabat BC ya. Jelas ya. Jadi dari Komisi 2 sendiri punya program tersendiri nggak, Pak? Misalnya dalam hal penentuan program kerja dari anggota dewan sebagai legislatif yang bekerja sama dengan eksekutif. Apakah secara internal juga punya program sendiri? Jadi program itu dari eksekutif. Memang, dari eksekutif kita rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif yang membahas program sampai dengan keberadaan anggaran itu. Gitu, ya. Apakah dari kalau Komisi 2 program-program itu dari eksekutif? Bisa mengusulkan nggak dari Komisi 2 secara internal bisa mengusulkan? Kalau kira-kira diperlukan, ya bisa mengusulkan. Berarti bisa. Ya, prioritas masyarakat gitu. Berarti bisa mengusulkan ya? Ya bisa. Pun bisa mengurangi. Bisa mengurangi. Ya. Nah, jadi prioritas. Skala prioritas ya, yang disesuaikan dengan aspirasi. Baik. Nah, ini tentunya juga dalam hal penentuan pembahasan itu kan selalu beda pendapat, selalu ada dong. Pasti itu kan. Nah, ini bagaimana nih situasi dalam mekanisme, apakah pernah deadlock atau bagaimana kemudian akhirnya dirumuskan yang lain atau seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Beda pendapat ya kadang ada, tapi pada akhirnya kita sepakat lah, karena memang semuanya itu adalah sama-sama kita mendorong, memajukan, mesejahterakan rakyat. Oke. Kalau beda pendapat wajar. Wajar ya. Karena memang kita kan lagi rapat, nggak mungkin
satu arah kan gitu. Iya, Adalah lawannya. Tapi alhamdulillah pada akhirnya ya kita bisa berjalan bersama. Ya artinya menjalankan program yang kita sama-sama inginkan antara legislatif dan eksekutif. Oke. Nah, kemudian ini Pak Bu Heti kan sekarang ini masyarakat tentunya sudah ya beda ya dengan zaman yang dulu dengan yang sekarang tentunya pasti beda. Nah, sejauh mana dari anggota Dewan DPRD Kota Cilegon turun ke masyarakat memberikan informasi-informasi tentang program-program dari pihak terkait dari eksekutif? Seperti apa tuh Pak? Nah kita kan sebagai anggota Dewan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang program Dewan itu ada yang disebut reses. Oke, reses ya. Nah dalam reses itu kita sampaikan program-program pemerintah ini dan kemudian ada timbal balik dari masyarakat. Sekarang apa yang sedang diinginkan, keinginan atau aspirasi masyarakat sampai ke anggota Dewan, dan kemudian anggota Dewan nanti menyampaikan ke eksekutif, kan gitu. Di sana dikelola terkait dengan keberadaan anggaran dan lain sebagainya. Gitu. Oke, nah keberadaan anggaran ya, tentunya ini sejauh mana ya sebagai anggota Banggar ya, Badan Anggaran itu melakukan pengawasannya terhadap perencanaan anggaran dan penggunaan anggaran sendiri di pihak eksekutif. Ya kita minta program ke pemerintah atau ke eksekutif, ya program-program apa yang sudah terserap, ya. Dan kemudian kalau memang belum, kita wajar dong kita sebagai anggota Dewan menanyakan apa kendalanya, apa kesulitannya di mana. Kalau memang ada, yuk kita bahas bersama. Kan tentunya kan gitu. Ya. Oh ya, berarti selalu ada ya komunikasi ke bawah. Ada ya. Kemudian dalam memberikan informasi tadi ya melalui reses gitu kan. Ya. Nah, ini juga masyarakat juga ingin tahu ini bahwa sekarang ini kita bicara agak sedikit ya di luar anggaran nih tentang calon-calon baru nih yang ada sekarang nih Pak. Kan ini menurut tahun politik nih. Iya, betul. Ya kan? Banyak bermunculan bakal calon yang masih muda-muda nih. Menurut Pak Bu Heti sendiri bagaimana pendapatnya itu dengan munculnya generasi muda yang sekarang yang munculkan dan ikut berpartisipasi dalam dunia politik? Ya, kita menurut saya bagus. Ya, dalam kontestasi politik. Ya kita jalankan sesuai demokrasi yang ada. Menurut saya bagus. Ya, calon-calon yang masih muda, masih semangat kan gitu. Bagus. Oke, nah kemudian bagaimana nih supaya masyarakat tahu bahwa yang mencalonkan ini juga ini yang saya pilih nggak salah pilih nih. Jadi pengetahuan apa yang harus dipunyai oleh masyarakat sehingga ketika memilih itu tidak salah pilih itu. Ya artinya masyarakat sekarang itu kan sudah pinter lah ya untuk membedakan ya, untuk memilih dan memilah. Ya artinya penilaian itu semua kita serahkan masyarakat. Ya, yang jelas calon-calon Dewan ini kan kadang-kadang banyak silaturahim di masyarakat terkait dengan pencalonan masing-masing. Ya, artinya semua calon memang pengen dipilih. Gitu. Pengen dipilih ya itu masyarakat ya bisa memilih dan memilah terkait dengan pencalonan ya. Kalau menurut saya ini bagus karena memang berarti demokrasi kita ini ya hidup kan gitu. Oke. Nah, menurut Pak Bu Heti sendiri nih dalam rangka menjalankan amanah ya, tanggung jawab ya yang diberikan oleh rakyat kepada anggota Dewan dari seluruh partai yang ada di sini. Ini ekspektasi dari Pak Bu Heti sendiri apa sih? Program tujuan, saya 5 tahun di sini bakal ini. Tentunya ada dong janji-janji politik yang harus dilaksanakan, begitu bukan? Harus bagaimana tuh Pak? Apa memang saya pokoknya tujuan saya mau itu. Ada goal-goal yang dicapai? Ya, yang namanya kita pengabdian di masyarakat lewat DPRD Kota Cilegon ini tentu tiada lain hanyalah untuk ya kita memajukan masyarakat. Itu. Memajukan masyarakat di bidang apapun. Di bidang apapun, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini tentang kesehatan lupa lagi nih. Tadi tuh hampir sahabat BC juga nih. Tadi pendidikan dan kesehatan memang isu yang cantik sebenarnya, isu yang menarik sebenarnya tentang kesehatan sendiri ya. Sejauh mana Bapak dalam pengawasan ya tentang pelayanan umum nih? Tentang pelayanan umum di bidang kesehatan ini. Menurut saya ini baik
pemerintah Kota Cilegon menjalankan terkait dengan kesehatan, karena memang sekarang ini kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa saat ini kan ada UKC ya, gitu. Yeah. Ya, artinya tidak punya BPJS, kita datang ke rumah sakit bawa KTP itu kan bisa dilayani. Tentu di sana ada kriteria kan gitu, ada penilaian-penilaian. Saya kira bagus. Ya. Dan yang dicapai itu sudah cukup bagus. Sudah ya? cukup lah. Ya. Nah, tentunya ini kan terkait dengan sarana prasarana yang dipunya juga nih. Berjalan terusnya dengan pelayanan dengan sarana prasarana yang dipunya oleh di bidang kesehatan kali ini di era ini, bagaimana Pak? Terkait dengan sarana prasarana ya 100% sih belum, karena memang harus ada perbaikan ke depan ya terkait dengan keberadaan Puskesmas ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Ini perlu perbaikan ke depan gitu ya. Nah itu juga termasuk di anggaran juga ada di program anggaran untuk sarana prasarana. Ya ada, itu tergantung nanti pemerintah ya. Dari saya hanya menentukan sepakat ketok palu. Gitu ya. Nah baik sahabat Bejo nih ya. Jadi kembali di awal tadi bahwa anggota dewan itu tidak hanya duduk manis saja begitu ya. Jadi 24 jam Pak. 24 jam. Di rumah nerima tamu juga. Nerima tamu juga. Nah itu bagaimana Pak? Ini sudah cukup, nggak pernah tutup. Semuanya itu membawa keluhan-keluhan Pak. Iya. Ya karena memang kita dipilih oleh masyarakat ya kita harus ya berani tanggung jawab untuk merespon apa yang disampaikan ke kita kan gitu. Wah, sahabat Bejo, khususnya yang di Grogol dan Tegalwangi nih. 24 jam di pintu rumah Pak Bupati terbuka gitu. Terbuka ya. Oke, Pak Bupati ya. Ini mendekati tahun-tahun politik nih ya. Tahun politik ini kan tentunya seru nih, sudah banyak ya. Tadi dia disampaikan Pak Boy tadi tentang konsentrasi tadi kan sudah bergerak. Banyak. Nah, langkah selanjutnya di tahun 2024 dari Pak Boy sendiri bagaimana? Langkah selanjutnya insya Allah kita akan mencalonkan kembali. Namun karena memang partai saya berkarya, khususnya ini tidak ikut pemilu. Ya, tidak ikut pemilu kan untuk 2024 ini berkarya. Ya kita cari rumah lah gitu. Alhamdulillah saya menemukan kan gitu. Oh sudah punya rumah lagi. Iya, karena masih pengen mengabdikan diri di masyarakat. Nah, kalau secara internal kepartaian nih, misalnya nih rumah lama nih ya. Rumah lama. Ada nggak sih program-program kaderisasi sendiri secara kepartaian? Partai lama? Ya. Masih ada. Untuk kader-kader yang lama juga masih ada sampai sekarang. Ya, memang ya, walaupun ini partai berkarya tidak lolos, tapi kan kita masih menjabat itu sampai dengan 2024. Ya, jadi masih ada lah program-program kader-kader terbaik untuk ke depan kan gitu. Untuk pembinaannya. Nah ini kenapa nih Pak? Boleh dijawab nggak nih? Kenapa pindah rumah? Ya bukan pindah. Bukan pindah ya? Bukan pindah. Yang namanya pindah itu punya rumah, pindah. Kita punya rumah. Punya rumah. Nggak pindah ya? Bukan pindah. Bukan pindah ya? Bukan pindah. Sudah ada rumah. Iya, yang namanya pindah itu kita punya rumah. Nggak ada punya rumah. Iya punya rumah. Ini rumah ini nggak dipakai, pindah kan? Tapi kan kita udah punya rumah ya, harus cari rumah baru dong. Cari rumah baru. Bukan pindah, cari rumah baru. Siap. Bukan pindah. Nih, Sobat Bejo, bukan pindah, cari rumah baru ya. Nah, tentunya ada nih bargaining ya di rumah yang baru. Bargaining politiknya bagaimana nih Pak? Ya mudah-mudahan berjalan lancar aja. Mudah-mudahan kita sebagai manusia tentu tidak terlepas dari ya usaha lah. Namun usaha itu sesuai dengan koridor yang ada, aturan-aturan yang ada, kan gitu aja. Ya, nah kembali ke anggaran tadi Pak. Kemudian kalau pemilu itu, apakah ada aturan dari pusat tentang pemakaian anggaran dari pusat ke bawah atau memang secara internal dikelola dari pemerintah kota atau daerah? Itu kan ada anggaran hibah ya, hibah itu untuk biaya pemilu. Gitu. Saya kurang
karena bukan kurang KPU, saya kurang bertugasnya di KPU ya? Iya. Oh iya, oke. Kurang mendalami itu ya, oke. Tapi ya, ada ya? Yang jelas ada. Ya, kalau nggak ada ya gimana jalannya? Ya, jalannya. Oh iya, oke. Berarti di tugas KPU ya. Iya. Nah, kemudian selama menjadi anggota Banggar nih, apa yang sudah dilakukan oleh Badan Anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon? Kan banyak Pak, ada jalan, ada tempat fasilitas umum atau yang lainnya, seperti apa? Ya saya kira berjalan dengan normal aja. Setiap tahun kita membahas anggaran terkait dengan program-program yang diajukan oleh pemerintah kan gitu. Gitu. Kan tentu ada di anggaran itu kan ada, di pemerintah itu kan ada dinas pendapatan kan gitu. Ada, ya. Itu tuh komisi lain lah. Komisi iya. Komisi lain. Kalau komisi 2 enggak ke sana. Komisi 2 itu ya terkait dengan sosial masyarakat kan gitu. Ataupun pendidikan, terkait tenaga kerja kan gitu. Itu mitra-mitra komisi 2. Nah, tenaga kerja. Iya. Ya, sahabat Beco. Ini tenaga kerja nih, ini juga perlu diperhatikan. Kita ini kota industri, Pak. Betul. Ya, tapi untuk masalah ketenaga kerjaan ini menjadi isu atau rumor yang masih kurang cukup baik lah di secara lihat dari potensi penyerapan dari tenaga kerja di Kota Cilegon ini bagaimana, Pak? Ya, makanya pemerintah itu kan mengadakan semacam balai latihan kerja kan, supaya masyarakat kita itu yang baru lulus sekolah, jadi mempunyai tenaga skill. Nah, ketika kita melamar di satu industri ataupun di mana, nah kita kan sudah mempunyai skill, ilmu yang dimiliki. Makanya ini Desnaker mengadakan balai latihan kerja BLK gitu, kursus-kursus komputer ataupun mengelas ataupun prokip dan lain sebagainya. Ya, maksudnya untuk menanggulangi hal-hal terkait dengan tenaga kerja yang masih menganggur di masyarakat. Emang humor-humor di masyarakat memang penyerapan daripada tenaga kerja ini memang, tapi alhamdulillah Cilegon sudah naik. Tapi tentu tidak mungkinlah 100%. Saya lihat ya sudah ada lah yang bisa disampaikan ke industri ataupun di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Baik, tadi juga sudah disampaikan dari mulai infrastruktur, ya pelayanan kesehatan, pendidikan, ya kan, kemudian tadi tenaga kerja. Nah, kalau terkait dengan fasilitas umum yang ada ini, itu bagaimana Pak? Sudah cukup baikkah yang ada di Kota Cilegon ini? Fasilitas seperti yang kayak taman layak anak, untuk yang bisa dipakai, yang lain-lainnya seperti ada kan beberapa, bukan komisi 2 ya? Kalau aset itu ya? Bukan itu, bukan komisi 2. Bukan mitra komisi 2. Ya. Tapi sejauh ini menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Kan melihat ya skill saja menurut dari kacamata Bapak secara pribadi nih. Ya, sejauh ini yang ada di masyarakat terkait dengan pelayanan anak bermain ya, yang ada di ruang lingkup hijau kayak gitu tuh. Saya kira cukup membantu lah, cukup membantu ya, walaupun belum 100% ya, kita menyesuaikan lah kira-kira. Wah, ini menarik sekali nih, tapi kita dibatasi oleh waktu nih Pak Buheti, waktu cuma 30 menit doang sahabat Bejo. Betul. Iya nih. Baik, sebelum terakhir nih Pak Buheti, kan anggaran-anggaran yang dipakai oleh eksekutif tentunya tadi ada dalam pengawasan di anggota DPRD Kota Cilegon. Nah, ketika ada temuan-temuan yang tadi, kemudian anggaran ini larinya kemana nih, sisa-sisa yang tidak terserap dengan baik, itu bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, ke kas negara lah. Ya, ke kas negara. Kembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Jadi sisa negara langsung. Ya, untuk diprogramkan tahun berikutnya. Oh, berarti ada nggak perubahan-perubahan, misal di pertengahan jalan ada perubahan anggaran? Ada Pak. Setiap tahun ada. Ada perubahan anggaran, ada. Nah, itu bagaimana Pak mekanismenya? Ya, artinya kira-kira yang belum terserap, yang belum anggarannya belum ada, di perubahan itulah dibahas bersama antara anggota DPRD dengan eksekutif. Gitu. Berarti perubahan-perubahan itu juga ada. Ada. Oke. Ya. Dan itu disesuaikan dengan skala prioritas tadi ya, yang dimana aspirasi masyarakat tadi. Betul. Tuh ya sahabat BCO ya, jadi nggak cuma duduk manis aja tuh ya.
yang disampaikan oleh Pak Boheti tadi. Iya. Dan kita sedikit mengetahui ya informasi ya, walaupun ya kita baru kulitnya aja nih, belum mendalam ya. Pesan dan kesannya Pak Boheti dah kepada masyarakat Kota Cilegon nih, seperti apa ya dalam menyikapi tahun-tahun politik yang akan bergulir nanti nih di tahun 2024, sehingga mereka paham nih bagaimana juga cara memberikan edukasi politik terhadap masyarakat. Silakan. Oke, terima kasih terutama sama teman-teman BCO, kemudian kepada masyarakat untuk menghadapi tahun-tahun politik ini, mari kita kedepankan akhlakul karimah agar supaya tidak ada kesalahpahaman yang memanjang ya. Artinya kalau beda pilihan itu biasa. Beda biasa. Ya, jangan sampai dengan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu saya pesan masyarakat kedepankan akhlakul karimah. Insya Allah kita maju bersama ya. Ya, kemudian sukses bersama. Begitu, Pak. Iya. Oke, sahabat BCO ya. Itu tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Boheti tadi ya, latar belakangnya yang berawal dari seorang guru honorer gitu. Wah, subhanallah ya. Umar Bakri juga nih Pak Boheti ini ya. Kemudian memutuskan untuk bergabung ya menjadi anggota dewan dan memperjuangkan ya amanat yang diberikan oleh masyarakat terhadap Pak Boheti sendiri melalui Partai Berkarya kali ini ya. Iya, betul. Dan tentunya nanti di rumah baru pun masih sama nih Pak ya. Masih sama. Masih berjuang Pak ya. Mudah-mudahan. Semoga tetap ya. Tetap. Nah, kesimpulannya adalah masyarakat Kota Cilegon tetap nomor satukan masalah akhlakul karimah. Begitu yang boleh disampaikan ya. Sahabat BCO, pilihan boleh beda tapi dikedepankan masalah akhlakul karimah. Demikian podcast pada kali hari ini. Story Pod bersama Pak Dr. Andes Haji Boheti dari Partai Berkarya. Saya Iwan Hadi Susanto, pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.